Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Devisianingrum dengan NIM 204190105 dari program studi pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 5D, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syaifuddin Jambi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin mempraktekkan micro teaching sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah pembelajaran matematika MI atau SD dengan materi pecahan untuk kelas 4 MI atau SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Iya, semuanya dalam kondisi yang fit, sehat, dan juga luar biasa ya. Jadi, gimana kabarnya murid-murid ibu semua yang ada di sini? Sehat? Oke, luar biasa sekali. Kira-kira ada yang gak hadir gak hari ini? Tidak ada, hadir semua. Wah, luar biasa sekali anak-anak ibu. Jadi semangat belajarnya ya. Dah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, yuk mari sama-sama kita berdoa supaya pembelajaran kita mendapat berkah dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, tangannya diangkat ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai berdoa ya anak-anak. Jadi, ibu mau tanya nih, ada yang tahu nggak materi kita hari ini apa? Ada yang tahu? Iya, benar sekali, materi kita adalah pecahan. Jadi, di minggu lalu kita sudah belajar tentang KPK dan juga FPB. Nah, minggu ini kita masuk ke bab baru, yakni tentang pecahan. Nah, ibu mau tanya nih sama kalian, kira-kira tadi malam ada yang udah belajar apa belum? Belum? Oke, nggak apa-apa. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Tapi sebelum itu, ibu mau nunjukin dulu tujuan dari pembelajaran pecahan ini apa sih kira-kira? Yang pertama, dapat menulis bilangan. Jadi kalian dapat menulis bilangan pecahan. Yang kedua, kalian bisa menentukan pecahan senilai. Yang ketiga, kalian bisa menyederhanakan pecahan. Yang keempat, ada yang tahu nggak yang keempat apa? Iya, benar sekali. Kalian bisa membandingkan pecahan. Dan yang terakhir, ada yang tahu? Kalian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan senilai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu tujuan dari kita mempelajari pecahan. Oke, ibu mau tanya nih sama anak-anak semua. Ada yang tahu nggak sih pengertian pecahan itu apa? Ada yang tahu? Oke, nggak tahu, nggak apa-apa, ibu kasih tahu. Jadi, pernah kan kalian nonton lomba memasak di TV? Iya, pernah ya? Oke, banyak yang pernah nonton ya. Jadi biasanya di dalam lomba memasak itu ada takaran-takaran setengah sendok teh, seperempat sendok garam, setengah air dalam gelas. Nah, itu bisa dikatakan sebagai pecahan. Jadi maksudnya pecahan itu apa sih, Bu? Nah, masih belum tahu? Oke. Jadi, maksud dari pecahan sendiri adalah cara untuk merepresentasikan bilangan yang tidak bisa direpresentasikan dalam bentuk utuh. Nah, biasanya pecahan ini digunakan untuk membaca atau menulis kuantitas dibandingkan dengan kuantitas keseluruhannya. Jadi, pada bagian-bagiannya saja. Seperti itu, kayak seperempat sendok teh, setengah sendok gula. Nah, kayak gitu kalau dalam sehari-hari. Oke, sekarang ibu mau menampilkan gambar nih. Nah, seperti ini ya gambarnya. Ya, sudah tampil ya. Jadi
Kira-kira ada yang tahu nggak sih maksud dari gambar yang ibu tampilin ini apa? Ada yang tahu? Apakah ada perbedaan di sana? Iya, benar sekali ada perbedaan di sana. Ada gambar apa itu? Gambar coklat. Oke, kalau dari gambar yang ditampilkan ini, kita tengok ya, ada satu coklat utuh, satu batang coklat. Nah, dia ini ada si Meli. Nah, ada ceritanya nih. Setiap Meli mempunyai makanan, ia selalu berbagi dengan adiknya. Meli juga selalu bersikap adil ketika membagi makanan. Ia membagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Pada saat Meli ulang tahun, ia mendapatkan hadiah sebatang coklat. Nah, Meli memotong coklat menjadi 2 bagian seperti pada gambar. Jadi coklat yang 1 batang tadi dibagi menjadi 2 bagian. Nah, kira-kira berapa bagian coklat yang bisa dimakan si Meli? Ada yang tahu nggak? Jadi dari 1 bagian dibagi menjadi 2. Jadi kira-kira 1 untuk Meli, 1-nya untuk adiknya. Berapa yang bisa dimakan Meli? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Jadi, bagian yang dimakan Meli adalah setengah. Kenapa ya? Kok bisa setengah ya? Ya karena dia dibagi menjadi 2, 1/2. Seperti itu. Jadi dari 1 menjadi 2 bagian. Itu yang dinamakan setengah. Nah, anak-anak, ketika kita menyebutkan suatu bilangan pecahan di antara si pembilang dan penyebut, mana sih yang pembilang, mana sih yang penyebut? Yang pembilang itu yang atas, yang penyebut itu yang bawah. Itu harus diselipkan kata per. Contohnya nih, ada bilangan 3/5. 3/5. Maka dia memang harus dibaca 3/5 seperti itu. Kemudian ada contoh lain 1/4. 1/4 atau bisa dibaca 1/4. Nah, 1/4 bisa dibaca 1/4 seperti itu. Oke, sekarang ibu mau tunjukin gambar lagi nih sama kalian. Nah, ini ada gambar balok yang disusun-susun. Ada juga gambar tongkat pramuka. Ada juga gambar lingkaran yang di tengah-tengahnya diberi garis-garis ya. Iya, kira-kira menurut kalian apa sih maksudnya itu? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu? Oke, nggak apa-apa, ibu kasih tahu. Jadi, kira-kira di dalam dari tongkat nih, kita mulai dari tongkat dulu. Tongkat itu ada warna putih dan ada warna merah. Jadi satu tongkat dibagi 2, maka jadinya seperti 1/2. Jadi setengah, 1/2. Kenapa ya kok dia 1/2 ya? Karena dia satu tongkat dibagi 2, jadi 1/2, sama seperti coklat yang kita bahas tadi. Nah, kemudian ada nih yang lingkaran nih. Lingkaran itu kenapa ya Bu ya kok yang tiga di segi di dalam lingkaran itu kok ada warna ungunya, sedangkan yang satu kok nggak ada gitu. Kenapa? Itu untuk menunjukkan bilangan pecahannya. Jadi kalau seperti itu, kira-kira ada yang tahu nggak apa bilangan pecahannya bisa disebutnya? Nggak tahu? Oke, nggak apa-apa, ibu kasih tahu. Jadi kalau seperti itu sama dengan 1/4. Nah, kenapa sih dia bisa disebut 1/4? Ya karena dia ada 1 yang nggak diwarnain. 1, kemudian total dari semuanya itu ada 4. Jadi 1/4 atau bisa juga disebut dengan 1/4 seperti itu. Oke, selanjutnya ada lagi yang balok-balok yang disusun itu. Ada 2 yang dikasih warna dan ada berapa itu yang nggak dikasih warna? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, ada 8 yang nggak dikasih warna dan ada 2 yang dikasih warna. Jadi kira-kira ini apa ya disebutnya sebagai pecahan? Ada yang tahu nggak? 2/10. Kenapa dia bisa disebut 2/10? Karena
2 yang diberi warna atau biasanya diarsir, dan total dari semuanya itu adalah 10. Jadi seperti itu ya anak-anak cara untuk membuat atau menyebutkan bilangan pecahan seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu pembelajaran tentang bilangan pecahan. Ibu rasa ini anak-anak sudah pada paham ya, sudah pada mengerti. Selanjutnya ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk mempelajari materi berikutnya. Ada yang tahu nggak materi berikutnya itu kita mau belajar apa? Iya, benar sekali, kita akan belajar tentang bentuk pecahan. Good, benar, kita akan belajar tentang bentuk pecahan. Nah, ibu sudah mempersiapkan LKPD. Silahkan nanti kalian kerjakan LKPD-nya sama contoh soalnya seperti yang ibu contohkan ini tadi. Silahkan belajar dengan serius dan jangan mencontek. Oke, baik? Oke, mungkin hanya ini pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak dapat mengerti semua. Dan mari sama-sama kita berdoa supaya pembelajaran kita mendapat rahmat dan juga berkah dari Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Silahkan tangannya diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, mungkin hanya itu yang bisa ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Jangan lupa dikerjakan. Selalu semangat belajar. Ibu akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.